الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزني الله وإياكم. Di masa kita hidup ini, masa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yataqarabuz zaman wa yakthurul jahlu wa tadhharul fitan. Bagaimana dalam hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Zaman atau masa itu semakin dekat, dari masa ke masa cepat datangnya. Di saat seperti itu semakin banyak al-jahl, kebodohan di tengah umat ini. Karena umat tersibukkan dengan dunia, tersibukkan dengan berbagai urusan yang melalaikan mereka dari ilmu. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan wa tadhharul fitan, dan fitnah itu bermunculan. Fitnah baik dalam bentuk syubhat, kerancuan, kesamaran pemahaman agama di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, sehingga terus bermunculan pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya syubhat. Munculnya penafsiran-penafsiran terhadap Al-Quran maupun terhadap hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak sesuai dengan penafsiran para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum. Maka syubhat sebagai fitnah terus menimpa, menyerang, menerpa umat ini dari hari ke hari, dari waktu ke waktu terus. Nah, begitu pula fitnah dalam bentuk syahwat, syahwat dunia. Syahwat dunia dengan segala bentuk dan warnanya melalaikan umat ini dari ilmu, melalaikan umat ini dari barakallahu fikum ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat seperti ini bertebarannya fitnah menimpa berbagai keluarga, berbagai pribadi, person manusia, afrad manusia, dan menimpa masyarakat, menimpa negeri. Betapa sulitnya istiqamah, betapa mahalnya istiqamah di atas din, istiqamah di atas Al-Quran, dan istiqamah di atas sunnah. Nikmat istiqamah adalah nikmat yang sangat besar. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam ayatnya, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu
وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Dan sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka beristiqamah, bertahan, bersabar di atas din, di atas Quran, di atas sunnah. Tatanazzalu alaihimul malaika, ketika ajal al-maut telah hendak menjemput hamba ini tadi, maka berdatanganlah para malaikat turun dari langit atas perintah Allah, datang menemui calon jenazah, calon seorang yang akan mati menjadi mayit. Nah, apa tugas para malaikat tadi? Mereka mengatakan atas perintah Allah, alla takhafu wa la tahzanu, jangan kalian takut terhadap apa yang akan kalian hadapi setelah ini di alam kubur, di akhirat, di yaumul hisab. Allah telah mengampuni kalian, Allah menyiapkan untuk kalian maghfirah. Wala tahzanu, dan jangan kalian risau, jangan kalian khawatir terhadap yang akan kalian tinggalkan dari putra dan putri atau keluarga. Allah yang menjaganya. Ini nikmat istiqamah, bahwa keistiqamahan itu akan mendatangkan kabar gembira yang dibawa oleh malaikat. Berbondong-bondong malaikat itu datang. Orang yang ada di sekitar kita, ayah kita yang melihat kita sudah hampir maut, sudah hampir meninggal dunia, hampir wafat, tidak melihat malaikat itu. Ibu kita, istri kita, suami kita, anak kita tidak melihat malaikat yang turun berbondong-bondong dari langit. Nah, itu alam ghaib. Mereka memberi kabar gembira. Waalaikumsalam. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Betapa tingginya nilai istiqamah. Hidup yang sejenak ini, tak lama kita akan wafat. Sebentar lagi. Nah, akan kita tinggalkan segala syubhat, akan kita tinggalkan segala syahwat. Tak lama lagi. Sebentar saja kehidupan ini. Betapa besarnya nikmat istiqamah, sabar, menahan diri, menjalankan Al-Quran, menjalankan sunnah Rasul, perintah-perintah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Maka dari itu kita harus tahu asbabul istiqamah, sebab-sebab yang bisa mengantarkan kita kepada istiqamah di atas dinullah azza wa jalla. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan banyak sekali sebab. Di antara yang mungkin bisa saya bahas dalam kesempatan yang singkat pada malam hari ini, sebelum saya sampaikan beberapa nasihat penting lainnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam salah satu ayatnya dalam Al-Quran, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ayat ini sering kita dengar di dalam mukaddimah ceramah atau khutbah. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, masuk semua rijal wa nisa, wahai kaum nisa, akhawat, ummahat, dengarkan baik-baik nasihat ini. 6. Jadilah kalian sebagai sebab istiqamah untuk diri kalian dan para suami kalian dan putra-putri kalian. Jadilah kalian sebagai sebab suami kalian bertakwa, yang terus memberikan semangat dan dorongan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan hendaknya kalian bercakap dengan ucapan qawlan sadida. Apa itu qawlan sadida?
Disebutkan oleh para mufassirin beberapa makna yang satu melengkapi makna yang lainnya. Yang pertama, qaulan sadida itu adalah qaulan sidqan la kadhiba lahu. Ucapan yang jujur, yang tidak mengandung kedustaan. Itu makna pertama qaulan sadida. Barang siapa yang selalu berupaya untuk menjaga lisannya dari dusta, selalu berupaya lisannya itu jujur dan jujur, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga iman dia. Allah akan memelihara amalan dan ibadah dia. Allah akan berikan kepadanya istiqamah. Dari mana kita tahu itu? Sebelum kita melanjutkan makna qaulan sadida yang berikutnya, ayat ini dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan luruskan amalan kalian. Allah akan benahi amalan-amalan kalian. Mungkin di suatu waktu kita hampir tergelincir, hampir kita jatuh pada penyimpangan akidah atau penyimpangan manhaj atau akhlak, atau kita jatuh kepada kemaksiatan dan syahwat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala jaga kita, Allah pelihara kita. Amalan kita diluruskan lagi oleh Allah dengan taufiknya, petunjuk dari Allah dan bimbingannya. Yuslih lakum. Perhatikan kata-kata yuslih. Allah tidak menyatakan yuslihu atau yusliha, tetapi yuslih pakai sukun pada huruf ha. Yuslih menunjukkan maknanya sebuah kepastian. Makna ayat ini pasti Allah akan meluruskan amalan kalian. Akidah kalian menjadi lurus, iman kalian menjadi lurus, ibadah kalian menjadi benar, akhlak kalian juga menjadi benar, dijaga oleh Allah, dipelihara terus. Ada syubhat mau menyeret dia, dikembalikan lagi oleh Allah kepada rel yang lurus. Syahwat ingin menyeret dia meninggalkan Al-Quran, meninggalkan sunnah, meninggalkan ibadah, untuk kita jatuh pada yang diharamkan, oleh Allah dijaga, dipelihara, diluruskan lagi. Yuslih lakum a'malakum. Apa sebabnya? Yang pertama tadi taqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Sengaja langsung saya membahas tentang qawlan sadida sebelum membahas tentang taqwallah. Makna qawlan sadida yang pertama apa tadi? Qawlan sidqan la kadhiba fihi. Ucapan yang jujur ketika kita bermuamalah dalam urusan keseharian, jujur ketika kita berurusan dengan para orang tua kita, ayah dan ibu kita, jujur ketika bermuamalah dengan keluarga dan seterusnya. Nah, jujur ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Benar-benar jujur. Maka Allah jamin, Allah beri jaminan amalan kita menjadi lurus, benar, baik. Nah, makna qaulan sadida yang kedua adalah qaulan haqqan la batila fihi. Sebelum saya menjelaskan makna kedua ini, Rasulullah berkata dalam hadisnya, iyyakum atau alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah. Wajib atau mesti atas kalian semuanya, wajib atas kalian semuanya wahai kaum mukminin untuk selalu berkata jujur, karena kejujuran itu akan mengantarkan pelakunya pada kebajikan, kata Rasul. Dan kebajikan itu akan mengantarkan pelakunya kepada jannah. Tetapi sebaliknya Rasulullah menyatakan iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Hati-hati kalian, waspada kalian dari berdusta, karena kedustaan itu akan menyeret pelakunya, mengantarkan pelakunya kepada perbuatan kefajiran, perbuatan kejahatan, kefasikan. Dan kefajiran atau kefasikan itu akan mengantarkan pelakunya kepada an-nar. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum, betapa mahalnya istiqamah. Kalau bukan karena Allah, kita enggak bisa istiqamah. Kalau bukan karena taufik dari Allah, kita tidak bisa sekarang ini menjadi muslim. Tidak bisa kita datang ke masjid.
Tidak bisa kita cinta Al-Quran, cinta Rasul. Tidak bisa. Semua itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah meletakkan sebab-sebabnya yang bisa mengantarkan kita kepada al-istiqamah. Kemudian yang kedua, qaulan sadida itu maknanya adalah qaulan haqqan la batila fihi. Perkataan yang hak yang tidak mengandung kebatilan padanya. Hak karena dia terbimbing oleh Al-Quran. Dia menjadi hak karena terbimbing oleh sunnah Rasul. Menjadi hak karena dia selalu meneladani para sahabat. Tidak mau berkata tentang ilmu, tentang din, tentang Quran, tentang sunnah kecuali yang datang dari para sahabat. Itu hak. Nah, barang siapa yang selalu berupaya untuk berucap yang hak, selalu berdasarkan ilmu, dalil dari Quran was sunnah setiap dia berucap, maka Allah akan pelihara amal dia. Allah akan luruskan. Mungkin datang syubhat, ya, membuat dia rancu di dalam memahami Al-Quran, menjadi barakallahu fikum, kacau di dalam memahami Al-Quran dan sunnah. Subhanallah, Allah jaga, Allah pelihara iman dia, takwa dia dijaga oleh. Itu makna yang kedua, qaulan haqqan la batila fihi. Berhati-hati, waspada dari ucapan yang batil, ucapan yang tidak dilandasi oleh ilmu, ucapan yang jauh dari bimbingan dalil Quran dan sunnah, baik dalam hal ibadah, ucapan dalam hal dakwah, ucapan dalam hal iman, ataupun yang lainnya. Ketika kita bermuamalah dalam keseharian, hati-hati, jangan berucap tanpa ilmu, karena itu kebatilan. Nah, ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum, semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk bisa selalu berucap dengan qaulan sadida, dan semoga Allah ampuni jika 1, 2 atau lebih dari itu kita pernah berucap bukan dengan ucapan qaulan sadida. Yang berikutnya, sebab istiqamah itu adalah taqwa Allah. Taqwa yang didefinisikan oleh para ulama, diberi makna pengertian. Taqwa itu adalah amalan bi ta'atillah. Naam, raja'a thawabillah ala nurin minallah. Taqwa itu maknanya adalah kesungguhan untuk mengamalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Salat, dia sungguh-sungguh untuk datang ke masjid, berupaya. Zikir, dia berusaha untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mensucikan Allah, bertahmid, bertasbih, bertakbir dalam kesehariannya, membaca Al-Quran, nah, belajar ilmu, semua itu adalah taqwa Allah. Taqwa kepada Allah. Ini yang pertama. Taqwa definisinya adalah upaya beramal dengan ketaatan, berbagai ketaatan kepada Allah, zahir maupun batin. Yang kedua, taqwa itu adalah raja'a thawabillah. Di dalam beramal tadi, amalannya itu dia inginkan ganjaran dari Allah, pahala dari Allah, bukan yang lain. Kalau dia beramal ketaatan, amalannya benar tetapi tidak mengharapkan ridha Allah, bukan takwa. Bukan takwa. Amalannya baik secara zahir, memang dibenarkan oleh Quran dan Sunnah, tetapi tidak dilandaskan oleh ikhlas, maka bukan takwa. Dan dia tidak akan mendapatkan jaminan istiqamah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, takwa itu adalah di dalam beramal-amalan, melakukan ketaatan dengan mengharapkan ridha Allah ala nurin minallah. Selalu berada di bawah cahaya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dia beramal ini karena dia tahu Allah memerintahkan amalan ini. Dia melakukan amalan tersebut, ibadah tersebut, dia tahu karena Rasulullah mencontohkan yang itu. Didasarkan kepada ilmu. Ini takwa. Dan takwa itu pula, kata definisi ini tadi yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dan juga Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, qala tarku ma'siyatillah makhafata iqabillah ala nurin minallah. Takwa itu adalah upaya untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Nah,
dengan dorongan karena dia takut kepada azab Allah, meninggalkan kemaksiatan karena takut azab, bukan karena sebab-sebab yang lainnya, bukan karena jihad oleh manusia, atau bukan pula karena menjaga kesehatannya, atau bukan pula yang lainnya, tapi benar-benar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala nurin minallah. Dia meninggalkan kemaksiatan tersebut karena dia tahu itu adalah kemaksiatan dan mungkar. Bukan menurut logikanya itu mungkar, atau menurut perasaan dia itu adalah mungkar. Tetapi dia tahu kenapa mungkar, karena Allah menyatakan ini mungkar, ini maksiat. Kenapa kamu tinggalkan ini? Karena Rasul menyatakan ini mungkar, ini batil, ini maksiat, saya tinggalkan. Jadi berdasarkan ilmu. Ketaatannya berdasarkan ilmu, meninggalkan kemaksiatan juga berdasarkan ilmu. Ilmiah. Itu adalah takwa. Barang siapa yang menjalani takwa dengan definisi seperti ini, Allah jamin istiqamah baginya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita. Di zaman yang penuh dengan subuhat, di zaman ini, subuhat, al-haq itu mirip batil, kebatilan mirip al-haq. Hingga al-haq yang tadi agak mirip yang batil, kita kira itu adalah, kita sangka itu batil, kita tinggalkan. Kita tidak amalkan. Kita jauhi, padahal itu hak. Karena sedikit ilmu kita mengira ini batil. Sebaliknya, yang batil samar-samar begitu mirip dengan al-haq, sehingga kita mengira ini hak, ini benar, ini ketaatan, kita lakukan, kita ucapkan, padahal itu batil, itu syubhat. Nah, barakallahu fikum. Maka dari itu, al-istiqamah di masa seperti ini sangat mahal sekali. Kita sangat memerlukan bantuan dan pertolongan Allah untuk bisa membedakan mana hak, mana batil, mana tauhid, mana syirik, mana halal, mana haram, mana ketaatan, mana kemaksiatan. Minta kepada Allah, tetapi Allah memberikan jalan, Allah memberikan sebab untuk kita bisa membedakan al-haq dan yang batil. Di antara sebab, salah satu, bukan satu-satunya, salah satu sebab adalah Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqan. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, definisinya sudah antum ketahui. Jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah pasti yaj'al, sekali lagi pakai sukun, bukan yaj'alu atau yaj'ala. Yaj'al maknanya pasti Allah akan berikan kepada kamu, kepada kalian furqan. Furqan itu maknanya pembeda antara hak dan yang batil. Dia bisa melihat dengan taufik dari Allah. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menyangka bahwa dirinya memiliki kemampuan, tidak merasa bahwa saya punya kemampuan membedakan hak dengan batil. Tidak. Tetapi Allah selamatkan. Dia bisa melihat dengan pertolongan Allah. Ini hak saya ikuti, ini hak saya amalkan, ini batil saya tinggalkan, dengan sebab takwa. Semoga Allah menjadikan kita sebagai muttaqin. Barakallahu li wa lakum. Kemudian di antara sebab istiqamah yang sangat besar adalah talabul ilmi. Belajar ilmu. Quran, sunnah, perkataan khulafa ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali, perkataan sahabat, perkataan ulama di masa tabi'in, Sa'id bin Musayyib, Muhammad bin Sirin, Al-Hasan al-Basri, dan yang lainnya dari ulama di masa tabi'in. Kita mengetahui ilmu itu. Dan ilmu adalah salah satu sebab terbesar istiqamah. Jangan ditinggalkan ilmu, jangan dijauhi ilmu. Di masa seperti ini yang tadi awal hadis yang saya sebutkan, hadis Abu Hurairah, qala yataqarabu zaman wa yakthurul jahl. Zaman ini masa semakin dekat satu dengan yang berikutnya, dan di saat itu bersebaranlah semakin banyak kejahilan di tengah umat. Nah, wa fi din azza wa iyyakum, Rasulullah SAW dalam hadis sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu qala man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah jadikan dia faqih, faham, mengerti tentang agamanya, tentang hukum-hukum agama.
Kata Allah, man yuridillahu bihi khairan. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, Allah jadikan dia berilmu. Berarti seorang yang Allah berikan padanya ilmu, seorang yang punya semangat untuk menuntut ilmu, ingin tahu Al-Quran, ingin tahu tafsir, ingin tahu hadis, bagaimana syarah hadis itu, bagaimana diamalkan, ada tanda-tanda, ada alamat, ciri-ciri bahwa dia oleh Allah dikehendaki untuknya kebaikan. Kebaikan itu di dunia dalam bentuk istiqamah, selamat dari kemungkaran, selamat dari kesesatan, dan kebaikan di akhirat dalam bentuk Allah masukkan dia ke dalam jannah dan Allah selamatkan dia dari azab an-nar. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Talabul ilmi itu harus ada pada antum, rijalan wa nisaan. Sekali lagi kaum nisa, ummahat, akhwat, kalian harus benar-benar serius sungguh-sungguh di dalam talabul ilmi. Bangkitkan semangat untuk mengenal tafsir Al-Quran, tafsir hadis, cara membaca Al-Quran dengan benar, belajar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiha. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Talabul ilmi ini adalah pesan para ulama sejak dahulu kala. Ikhwana, kemudian yang ingin saya sampaikan pada nasihat pada malam hari ini, bahwa dakwah di Malaysia ini secara khusus, atau mungkin ada ikhwan kita dari Singapura yang juga, Masya Allah, semoga Allah jadikan ulama mereka. Ikhwani fiddin, bahwa dakwah adalah salah satu amalan mulia. Dakwah itu tidak hanya khusus untuk para ustaz. Dakwah itu tidak hanya khusus untuk para dai, tetapi dakwah itu amalan kita semua. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapa yang lebih baik ucapannya, siapa yang lebih mulia perkataannya dibandingkan orang-orang yang berdakwah, menyeru, mengajak manusia kepada jalan agama Allah. Siapa yang lebih mulia? Tak ada. Ini yang paling mulia. Dan ini untuk semua, sesuai dengan batas kemampuan masing-masing. Dakwah. Dakwah itu bisa dengan lisan, dengan menyampaikan ilmu, menyampaikan Quran dan Sunnah, menyampaikan nasihat para sahabat, para ulama. Bisa pula dengan tulisan. Jika kita tidak mampu yang pertama, maka yang kedua. Kalau tidak dua-duanya, kita tidak memiliki kemampuan, dengan cara kita memberikan media-media ilmu, baik dalam bentuk buku, terjemah tentang Islam, tentang ibadah, tentang sholat, tentang saum, tentang akhlak, tentang Quran, ya, tentang sejarah Rasul dan yang lainnya, baik dalam bentuk buletin atau majalah dan yang semisalnya. Apa yang bisa mungkin kita berikan untuk umat ini? Di tengah-tengah umat ini masih banyak orang baik. Di masyarakat ini masih banyak orang baik. Hanya saja belum tersampaikan ilmu kepada mereka. Masih terhalangi ilmu untuk sampai kepada mereka. Di tengah masyarakat ini banyak orang yang ingin tahu Islam, ingin tahu Quran, ingin tahu Sunnah. Hanya saja terhalang dengan berbagai macam halangan, beragam halangan, rintangan. Maka dari itu kita semua harus berbuat. Kita semua harus punya andil, harus punya peran di dalam dakwah ini. Peran yang pertama adalah kita harus berilmu. Sebagaimana tadi sudah disebutkan, majlis-majlis ta'lim di Malaysia ini harus dibangkitkan, harus ramai, harus penuh. Barakallahu fikum. Ajak teman-teman kita, ada ta'lim tentang tauhid, ada ta'lim tentang tafsir, ada ta'lim tentang barakallahu fikum akidah, tentang iman, tentang jannah, tentang nar, tentang hari kiamat. Ada ta'lim tentang bahasa Arab, tentang ilmu hadis dan yang lainnya. Di masjid-masjid, di surau-surau, di rumah-rumah. Barakallahu fikum. Harus dibangkitkan, harus dimulai.
Dan antum adalah orang-orang pertama yang harus melakukan itu semuanya. Sebagaimana para pendahulu kita tidak putus asa. Para ulama dahulu, perhatikan sejarah mereka. Nah, tidak pernah putus asa walau seorang diri. Kita banyak teman, walhamdulillah. Kita bisa berbuat. Nah, maka majlis-majlis ilmu itu adalah salah satu jalan sampai kepada istiqamah dan merupakan bekal utama di dalam berdakwah. Nah, barakallahu fikum. Atau juga rekaman-rekaman suara, kajian para ustaz, antum bisa serahkan kepada teman kita, orang tua kita. Yang kedua, tentang dakwah ini, ikhwani fiddin, barakallahu fikum, dakwah itu harus disertai dengan hikmah. Dakwah itu harus disertai dengan akhlak, al-akhlakul karimah, akhlak yang mulia di dalam kita bertetangga dengan saudara kita muslim. Ya, tetangga kita punya hak dari kita. Kita punya kewajiban yang Allah wajibkan atas kita terkait dengan tetangga kita, sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang. Kalau mereka muslim, kita harus mengucapkan salam. Assalamualaikum. Mereka mengucapkan salam, kita jawab waalaikumsalam. Walaupun kita tidak kenal dia, tapi nampak dia adalah seorang muslim. Nah, itu adalah saudara kita. Saudara kita seiman, seakidah. Barakallahu fikum. Maka mulailah sebarkan salam. Ya, kepada para ummahat yang punya tetangga ibu-ibu. Sampaikan salam, ucapkan salam. Assalamualaikum. 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 Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan hakul muslimi 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim dari muslim yang lainnya ada 6. Yang penting saya sebutkan di sini adalah assalam di antaranya. Mengucapkan salam dan menjawab salam. Barakallahu fikum. Bahkan tidak hanya sebatas hak seorang muslim. Rasulullah SAW menyatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabbu. Sungguh kata Rasulullah, kalian tidak akan bisa masuk jannah sampai kalian beriman. Dan sungguh kalian tidaklah beriman dengan sempurna sampai kalian saling mencinta, saling menyayang sesama muslim. Nah, kemudian Rasulullah melanjutkan, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Maukah kalian aku tunjukkan kepada sebuah amalan, jika kalian praktekkan, jika kalian wujudkan, pasti kalian akan saling menyayang, pasti kalian akan saling mencinta. Apa itu amalan tersebut? Kata Rasulullah, tebarkan salam di antara kalian. Bukan hanya mengucapkan salam, tebarkan salam. Ini muslim, assalamualaikum. Itu lagi muslim, assalamualaikum. Nah, di antara bentuk ifsya'us salam, antum berjabatan tangan dengannya, assalamualaikum. Baik Pak, sehat. Tanyakan tentang keadaan dia. Di antara makna ifsya'us salam, ya, di antara makna ifsya itu maknanya menebarkan. Kalau ilqa'us salam maknanya mengucapkan atau memberi salam. Maka makna ifsya'us salam, menebarkan salam, memiliki nilai lebih dari berapa sisi. Yang pertama tadi, antusallima kata Rasulullah ala man arafta wa ala man lam ta'rifhu. Anda mengucapkan salam kepada orang yang Anda kenal dan yang tidak Anda kenal, sesama muslim. Ya. Jangan sampai ini ikhwan kita, assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh itu orang awam, enggak salam. Jangan. Itu saudara kita, muslim. Ya, kita memberikan salam dan wajib menjawab salamnya. Ini makna ifsya'us salam yang pertama. Yang kedua, makna ifsya'us salam adalah mengucapkan salam dengan ucapan yang terbaik. Ya, tidak hanya assalamualaikum, tapi assalamualaikum warahmatullah. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Boleh ditambah wabarakatuh. Nah, makna ifsya'us salam yang berikutnya adalah disertai dengan wajah yang berseri-seri, menunjukkan ini saudara saya cinta dia. Nah, saya hormat padanya. Wajah yang berseri-seri antar sesama muslim. Maka kalau ini diwujudkan, Rasulullah menyatakan tahabbtum, pasti kalian akan saling mencinta. Kalau ada pihak ketiga dari musuh-musuh Islam dan munafikin yang ingin mencerai-beraikan muslimin, menebarkan fitnah di tengah muslimin, tidak akan mampu. Karena umat Islam saling menyayangi, saling mencinta. Nah, masalah ifsya'us salam.
Kemudian barakallahu fikum, di antara akhlakul karimah, yang dengannya diharapkan dakwah tauhid ini bisa menyentuh saudara-saudara kita. Dakwah sunnah bisa menyentuh tetangga-tetangga kita dan teman-teman kita. Adalah barakallahu fikum yang dikatakan oleh Nabi, tahadu tahabu. Hendaknya kalian saling memberikan hadiah, pasti kalian akan saling mencintai. Hadiah. Khusus dengan tetangga. Antum dan para ummahat, istri diingatkan untuk memberi hadiah kepada tetangga. Hadiah masakan. Antum membuat masakan tertentu, istri sedang memasak, ingatkan istri. Wahai istriku, buatlah masakan ini lebih. Mestinya kita membuat 5 porsi untuk kita dan anak-anak, buatlah 7 porsi. Yang 2 porsi ini untuk tetangga kita. Nah, begitu Rasulullah membimbingkan, mengajarkan kepada kita. Berikan kepada tetangga. Nah, di antara akhlakul karimah juga yang penting diwujudkan, kalau ada tetangga sakit, teman sakit, dikunjungi. Nah, minimalnya telepon, SMS. Nah, kalau bisa kita datang kepadanya, berkunjung. Nah, ini dibimbingkan oleh Nabi dan itu hak muslim. Hak seorang muslim dari kita. Kalau ini kita wujudkan, biiznillah, dakwah ini akan berjalan baik di tengah masyarakat. Tauhid akan tersebar. Sunnah Rasul akan menjadi kebanggaan masyarakat. Nah, barakallahu fikum. Dan berbagai hal yang dibimbingkan oleh Nabi, berbagai adab-adab syar'i. Tidak ada masalah kebiasaan di masyarakat kita yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, kita hargai. Kebiasaan adab masyarakat, maaf saja, mungkin di Malaysia sama dengan di Indonesia. Kalau ada orang tua di depan kita, orang yang sudah lebih berumur, tidak pantas kita duduk berdiri. Afwan. Nah, bukan demikian. Kalau ada orang lebih tua dari kita, ya, adat kebiasaan kita, ya, itu tidak pantas yang seperti itu. Maka jangan kita seperti itu. Barakallahu fikum. Jangan seperti itu. Nah, baik di rumah atau di masjid, ya, jaga baik-baik adab. Selama adab kebiasaan masyarakat kita itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, barakallahu fikum. Jaga baik-baik. Jaga ukhuwah di antara antum. Kasih sayang di antara antum, jaga baik-baik. Nah, barakallahu fikum. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri yang hidup di masa kibar tabi'in pada tabaqah as-sabi'ah, dari tabaqat yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Taqribut Tahdzib. Sufyan Ats-Tsauri bersama Syu'bah bersama Imam Malik itu pada tabaqah yang ke-7. Maksudnya ke-7 itu pada awal peringkat tertinggi tabi'ut tabi'in. Ya, generasi ketiga. Masa kejayaan sunnah dan tauhid pada waktu itu. Ya, di masa itu beliau ketika ada seorang muhaddits, seorang ahli hadis hendak melakukan rihlah keliling berbagai negeri untuk mengumpulkan hadis Rasul, menuntut ilmu, Sufyan Ats-Tsauri berpesan. Nah, qala idza ra'aita rajulan sahibat sunnah fil masyriqi wal akhar fil maghrib fab'ath ilaihima bis salam wad'u lahumā fa inna ahlas sunnah ghuraba. Nah, kalau Anda mendengar ketika Anda pergi mencari hadis ke belahan bumi bagian timur, nah, kemudian Anda mendapatkan seorang ahli sunnah di sana, nah, atau juga di belahan bumi bagian barat, Anda juga temukan di sana, sampaikan salam dariku. Di masa itu, di zaman kita mudah, tinggal telepon, SMS, dan yang semisalnya, nggak sulit. Nah, untuk bertanya saudara kita gimana, sehat, keluarga, anak-anak bagaimana, gimana taklim di sana, bagaimana pelajaran ini dan itu. Ya. Kenapa kata Sufyan Ats-Tsauri? Karena ahli sunnah itu ghuraba, asing. Subhanallah, masa seperti itu. Ya. Masa yang penuh dengan kejayaan Islam.
Lalu bagaimana dengan di masa kita? Nah, barakallahu fikum. Antum bisa dihitung kalau dahulu ulama itu puluhan ribu jumlahnya, ulama. Bukan muslimin biasa, ulama pada waktu itu. Di zaman kita mau cari seorang ustaz sulit. Iya kan? Nah, barakallahu fikum. Maka dari itu jaga ukhuwah. Jaga. Segala sebab yang bisa mengantarkan menjaga memelihara ukhuwah antum harus jalani. Dan segala sebab yang bisa mencoreng, merobek ukhuwah, ya, merusak ukhuwah, antum harus hindarkan. Para ummahat harus punya andil dan peran agar para suami menjadi orang-orang yang rajin di dalam menuntut ilmu. Para ummahat harus punya peran yang besar, kesungguhan agar para suami itu bisa menjaga ukhuwah, menjaga persaudaraan. Nah, karena peran istri itu sangat besar. Nah, barakallahu fikum. Dengan ini beberapa hal yang bisa Anda nasihatkan kepada teman-teman. Barakallahu fikum. Anda berharap nasihat ini bermanfaat. Mungkin ada sisa waktu beberapa menit. Jika ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan, tafadhalu. Nah. Dengan buka soal jawab, saya nak tanya. Terkait dengan menuntut ilmu, alhamdulillah di masa kita ini kita banyak nikmat kan. Di antara nikmat yang ada pada kita alat-alat ini. Ini nikmat. Maka dari itu, di masa kita hidup ini, dengan perkembangan teknologi yang luar biasa, kita manfaatkan untuk takwa dan untuk ilmu, untuk ibadah. Antum pulang pada malam hari ini, kalau antum lelah, capek, besok. Bagi yang punya istri, diajak istri untuk mendengarkan kajian-kajian melalui ini. Terjadwal. Ya, di masa seperti ini harus begitu, harus tertib. Antum lihat ahlud dunia, bisnismen, ya, para pedagang, saudagar, mereka mengatur waktunya. Jam sekian dia harus berangkat dari rumah, pukul sekian dia harus begini, pukul besok saya harus begini, bulan depan target saya adalah ini, dalam pasca 6 bulan ini saya harus begini, perusahaan saya harus begini. Nah, mereka punya target dunia. Antum harus punya target akhirat, harus terjadwal, ya. Di rumah antum duduk sehari, ba'da subuh duduk 20 menit. Dengarkan, bukan hanya mendengar tetapi mencatat. Antum siapkan, misalkan ada pelajaran tauhid, ada pelajaran tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat masing-masingnya. Misalkan ada pelajaran kitab usul salatah, atau mungkin kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, atau mungkin barakallahu fikum pelajaran-pelajaran yang lainnya, pelajaran manhaj. Ya, 20 menit di waktu subuh antum duduk mencatat satu persatu. Nah, apa yang disampaikan oleh Ustaz dalam rekaman ini. Nah, ya. Nanti pulang kerja sore, petang, ya, antum catat pelajaran yang kedua, fikih misalkan. Pelajaran tentang hukum puasa, hukum haji, zakat, sholat, catat lagi. Nah, walaupun ada buku terjemah yang sudah lengkap, jangan antum catat. Karena ilmu itu akan melekat dan khusyuk hati kita. Ya, 20 menit di waktu pagi, 20 menit di waktu petang, ba'dal isya juga demikian, duduk 20 menit. Selebihnya untuk baca Quran. Ya, baca Al-Quran antum targetkan sehari Anda bisa 1/4 juz, misalkan 3 halaman atau 5 halaman semampu antum. Tetapi terjadwal. Ya, terjadwal. Barakallahu fiikum. Begitu juga istri. Istri antum harus dibantu. Mereka itu kata Rasulullah naqisatu aqlin wa din. Wanita itu adalah orang-orang yang sangat kurang dan lemah cara berpikirnya. Menimbang maslahah mafsadah positif negatif, mereka lemah walaupun pandai. Lemah wanita itu. Wa naqisat din. Mereka lemah keimanannya. Mudah sekali tergelincir itu wanita. Mudah sekali larut dalam fitnah.
mudah larut dalam kemaksiatan, maka harus dibimbing. Oleh karena itu rijal itu kata Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rijal itu qawwam, pembimbing, pembina terhadap nisa. Harus, wa istriku duduk, habis subuh duduk. Ini saya mau buat kopi, duduk dulu 20 menit. Ayo catat. 20 menit saja. 20 menit. Nah, sudah tutup catatannya, taruh yang rapi, silahkan makan. Nah, nanti petang, antum beri tugas kalau antum bekerja. Wahai istriku, hari ini kamu mencatat pelajaran tauhid selama 15 menit. Nanti petang saya datang mau saya lihat mana hasilnya. Nah, demikian harus. Kalau tidak, syaitan, para syaitan baik yang dari kalangan manusia, syaitan yang dari kalangan jin akan mengganggu terus. Sampai kita lalai, tiba-tiba malakul maut, malaikat pencabut nyawa datang. Sudah nggak bisa menyesali lagi kita. Umur kita terus bertambah, fisik kita tambah lemah. Nah, kita manfaatkan ini. Sekali lagi nasihat yang Anda maksudkan adalah belajar itu tidak harus dalam bentuk seperti ini. Walaupun dalam bentuk taklim lebih banyak barokahnya. Lebih banyak barokahnya, turun rahmat Allah lebih banyak. Tetapi bukan berarti yang lainnya kita tinggalkan. Melalui alat-alat yang saya sebutkan ini, ya antum bisa menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam shawab. Minan nisa ini. Ikhwan. Ada pertanyaan, apakah kemaksiatan itu dapat menghalangi hidayah Allah bagi seorang hamba? Jawabannya na'am. Kemaksiatan dapat menghalangi hidayah Allah. Sebagaimana ketaatan bisa menjadi sebab datangnya hidayah Allah, sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Nah, dengan sebab kemaksiatan itu apakah kita juga menjadi malas menuntut ilmu? Na'am. Kemaksiatan itu akan menurunkan iman. Ya, iman bisa turun, berkurang karena kemaksiatan. Coba antum buktikan sekarang. Antum berada di masjid, sekarang mendengarkan kajian Quran, sunnah, nasihat ulama. Antum merasakan iman naik, iya, semangat naik. Begitu antum pulang, lemah lagi. Besok bisa antum bekerja lemah. Itulah iman. Ya, maka dari itu antum banyak-banyak melakukan ibadah. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil muzlim. Bersegeralah kalian di dalam beramal, jangan ditunda-tunda. Karena fitnah demi fitnah, fitnah syahwat dan syubhat itu datang bagikan potongan-potongan malam yang gelap. Hati-hati. Apa obatnya? Badiru bil amal, bersegera. Antum di tempat kerja, misalkan ada kesempatan untuk sholat duha. Sholat duha paling 5 menit. Lengkap dengan wudunya mungkin 10 menit. Minta izin sebentar, wudu, sholat duha. Allahu Akbar, 2 rakaat. Selesai, lanjut lagi kerjanya. Iman antum naik. Antum bawa Al-Quran, mushaf, ya, barakallahu fikum. Di saat ada kesempatan di kantor atau di mana, 15 menit saya mau baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Berwudu, baca Quran. Nah, bergerak dalam beramal. Zikir. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Maka iman itu akan bertambah, setidaknya bertahan. Barakallahu fikum. Sehingga memang kemaksiatan itu berpengaruh, punya pengaruh negatif terhadap iman dan ibadah kita. Bagaimana agar kita tetap bersemangat dalam menuntut ilmu? Berdoa kepada Allah, banyak melakukan ketaatan, jauhi kemaksiatan, mencari teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik, ya, agar ketika kita lemah kita dinasehati. Begitu. Barakallahu fikum. Nah, jazakumullah khair. Ini ada pertanyaan dari Ummahat.
bagaimana jika seorang suami sibuk bekerja sehingga suami tadi tidak memiliki kesempatan untuk memberikan tausiah atau nasihat untuk keluarga. Sedangkan anak-anak putra-putrinya lebih mendengar kata-kata ayahnya. Nah, daripada kata-kata ibunya. Nah, bagaimana? Ya, tentunya pertama sang ibu harus atau berupaya bagaimana kata-katanya bisa didengar oleh anak-anaknya. Ibu harus memberikan contoh yang baik. Ibu memberikan teladan ibadah. Ya. Ibu ketika di rumah, anak-anak itu walaupun dia sambil bermain, ya, tapi melihat ibunya sholat duha, ibunya baca Quran. Walaupun dia sibuk, tapi dia tahu ibunya sedang sholat. Itu sudah pendidikan buat anak-anak. Anak-anak bermain di rumah, lari ke sana, lari ke sini. Dia tahu tapi ibunya sedang baca Quran. Itu adalah pelajaran yang baik bagi anak-anak. Ya. Setiap anak datang pada ibu mendapat ibunya sedang berzikir, lisannya terus subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astaghfirullah. Itu pendidikan bagi anak. Sekali lagi, nasihat pertama saya sampaikan kepada para ibu, bahwa pendidikan di rumah itu yang banyak menentukan adalah ibu. Jangan sampai anak-anak mendengar dari ibu kata-kata yang tidak baik, mencela, menghina. Ya, ibu misalkan telepon dengan ummahat, dengan perempuan, dengan wanita lain, cerita yang dusta, cerita yang tidak bermanfaat, riba, ya, membicarakan aib orang lain. Anak kita mendengar, walaupun dia sambil bermain, ya, itu masuk terekam oleh anak-anak kita. Anak-anak itu punya daya rekam cepat dan kuat melebihi kita. Ya. Jangan disangka bahwa itu tidak berpengaruh kepada anak-anak. Maka ibu ketika menelpon, hati-hati, jaga baik-baik kata-katanya. Jangan riba, jangan mengadu domba, namimah. Jangan. Nah, bicara yang baik, berkata yang baik. Nah, untuk menutupi celah sang suami yang sedang sibuk bekerja. Walaupun saya menasihati juga kepada para suami untuk punya waktu-waktu khusus duduk dengan para istri dan anak-anak di rumah. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah sibuknya luar biasa Syekh itu. Tepat waktu kegiatannya, jam sekian berangkat ke masjid, pulang sampai rumah harus jam sekian. Apa yang harus dia kerjakan? Ini sampai jam sekian. Pekerjaan berikutnya jam sekian. Terus 24 jam itu teratur teman. Tapi kata istrinya setelah meninggal, Syekh itu punya waktu untuk duduk dengan anak-anak. Syekh bahkan bukan anaknya sendiri, cucu-cucunya. Syekh mengunjungi putrinya yang di sana dengan cucunya, datang Syekh ke sana melihat cucu-cucunya, duduk bergurau dengan mereka. Nah, padahal sibuk luar biasa Syekh itu. Sampai banyak tamu untuk meminta fatwa kepada Syekh, nggak ada waktu, nggak punya masa untuk Syekh berfatwa kecuali perjalanan dari rumah menuju masjid. Jadi orang menunggu di depan rumah, menunggu Syekh keluar. Begitu Syekh buka pintu, orang bertanya, ya Syekh saya ingin bertanya tentang permasalahan talak, istri saya begini-begini, ya Syekh saya berdagang, bagaimana hukum ini, ya Syekh saya punya tanah wakaf, kemudian begini bagaimana hukumnya, ya Syekh, terus sampai ke masjid. Pulang dari masjid, Syekh selesai assalamualaikum, saya berzikir, selesai sholat sunnah mau pulang, orang pada nunggu lagi di depan pintu masjid, ikut sampai ke rumah Syekh, sampai pintu ditutup lagi. Sibuk Syekh, tapi beliau mencari kesempatan untuk duduk dengan istri, duduk dengan anak-anak, duduk dengan cucu-cucunya. Nah, barakallahu fikum. Jadi demikian semestinya kita menjadikan para ulama sebagai teladan. Barakallahu fikum. Anak-anak kita ini bekal kita yang paling mahal. Kita tidak ingin menjadikan anak kita dokter, sudah banyak dokter. Engineer sudah banyak engineer, umat tidak butuh itu. Umat butuh kepada ulama, umat sangat perlu kepada ulama yang akan mendidik mereka tauhid mereka, ibadah mereka, akhlak mereka, iman mereka. Yang dengan itu negeri menjadi baik, rumah tangga menjadi baik. Nah, barakallahu fikum. Kita inginkan putra-putra kita jadi ulama. Nah, maka dari itu ayah dan juga ibu harus punya peran pendidikan sejak awal.
Yang tadi sudah saya jelaskan, barakallahu fikum. Nah, fadhal dik. Dengan syubhat di masa kini kan. Ada juga Ustaz, kadang-kadang ada macam baru ni ada isu tadi nak baca di Indonesia. Ketua Nahdlatul Ulama tu dia mengatakan Syiah di Indonesia itu tidak berbahaya. Jadi dilampirkan apa? Lulusan nak tengok S3 akidah dari Ummul Qura. Ada juga ada tokoh di Indonesia juga S3 di Universitas Madinah menjawat jawatan tinggi dalam PKS. Jadi bagaimana nak berhadapan dengan yang tokoh-tokoh ni kan lulusan daripada yang memang elok. Jadi syubhah pula kepada orang-orang yang belum mengenali ilmu. Kerana mereka ni mengeluarkan fatwa-fatwa kadang-kadang fakta-fakta. Jadi bagaimana kami nak menghadapi dengan keadaan macam ni? Tokoh-tokoh yang lulusannya begini tapi perkataannya nampak menyimpang daripada sunnah. Allahu musta'an. Barakallahu fikum. Pertama kita banyak berlindung kepada Allah dari fitan, dari syubhat, berlindung kepada Allah. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ketika Rasul SAW menguburkan seorang jenazah di kubur, ya. Kemudian beliau mengingatkan sahabatnya. Di antara yang beliau tausiahkan pada waktu itu, qala ta'awwadhu billah minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Berlindunglah kalian wahai sahabatku dari berbagai fitnah, baik yang nampak, yang zahir maupun yang tersembunyi, tidak terasa. Tiba-tiba seorang sudah jauh pergi menyimpang, tersesat dalam iman dan akidah. Nah, berlindunglah. Maka sahabat menyatakan qalu na'udzu billah minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Kami berdoa, ya Allah, lindungilah kami dari berbagai fitnah yang nampak maupun yang tidak nampak. Ini pertama, banyak berlindung pada Allah. Allahumma inna na'udzubika minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Doa dalam sujud kita. Yang kedua, barakallahu fikum, kita jangan sampai menyibukkan waktu dan diri kita untuk itu. Karena syubhat ini banyak sekali. Syubhat ini banyak sekali. Beragam, berwarna. Nah, sebentar dari ini, sebentar syubhat ini, sebentar syubhat ini, sebentar. Sementara ilmu kita lemah, qalbu kita pun lebih lemah lagi. Kata para ulama, asy-syubahu khattafah wal qulubu dha'ifah. Syubhat itu menyambar, membagikan petir, tahu petir? Terus begitu menyerang qalbu kita, dan qalbu kita ini lemah sekali. Maka dari itu, jaga baik-baik qalbu kita, jangan banyak membaca, mendengar yang seperti itu. Ya, barakallahu fikum. Tetapi talabul ilmi, belajar bagaimana dahulu para ulama menjelaskan Quran, menjelaskan sunnah, terus demikian. Nah, biarkan yang seperti itu kepada ulama. Barakallahu fikum. Nah, perkataan pimpinan Nahdlatul Ulama itu Said Agil Siraj, yang mengatakan bahwa Syiah itu tidak berbahaya karena memang dia Syiah. Nah, karena memang dia Syiah. Nah, yang tidak kalah berbahayanya yang kemarin sempat saya sebutkan di Kuala Lumpur, salah satu tokoh, ya, pergerakan yang menyatakan bahwa ulama Syiah itu telah mewariskan karya-karya ilmiah yang bermanfaat untuk umat. Barakallahu fikum. Bayangkan, ini diucapkan mungkin 60 tahun yang lalu. Nah, salah satu pimpinan perintis pergerakan, kelompok pergerakan, ya, barakallahu fikum, mengucapkan ucapan ini. Jadi karya Kulaini, kitab Al-Kafi, ya, kitab Syiah Rafidhah itu ilmiah, bagus untuk umat. Nah, yang isinya di situ adalah Abu Bakar wa Umar kafir, Abu Bakar wa Umar bin Khattab adalah perampok, khilafah. Aisyah radhiyallahu anha diazab sekarang ini di Jahannam. Ya, itu karya ilmiah. Nah, jadi memang barakallahu fikum, itulah fitan. Allahumma
Sudah terjawab. Nah, pertanyaannya, barakallahu fikum dari kaum nisa, bagaimana kita boleh menjadi seorang muslim yang senantiasa istiqomah kepada Allah? Sudahlah jawab mulai awal tadi. Nah, topik atau tajuk majelis kita adalah bagaimana kita bisa istiqomah. Nanti di setel ulang diputar ulang rekamannya. Nah, ini sudah tahu. Sekarang ini Sekarang ini belum. untuk ini Ya, itu di pokoknya jawab. Ya. Ada pertanyaan, apakah kita disunnahkan untuk melakukan ibadah seperti bersedekah atau berkorban pada hari raya Idul Adha, sedangkan kita masih punya beban hutang yang harus diselesaikan? Nah, tergantung kondisinya. Misalkan dia punya hutang 100.000 ringgit, misalnya. Punya hutang 100.000 ringgit, dia hanya bisa membayar per bulannya sebesar 10.000 ringgit sebulan. Nah, berarti dia punya penghasilan lebih dari 10.000, misalkan 12.000 ringgit. Untuk biaya hidup sebulan 2.000 ringgit, berarti nggak punya uang untuk berkorban. Tapi kalau dia punya hutang 100.000 ringgit, sebulan dia bisa membayar 10.000 ringgit, penghasilan dia 20.000 ringgit, berarti dia masih bisa membeli seekor kambing untuk berkorban. Jadi tergantung kondisinya. Nah, hutang saya Ustaz 1.000 ringgit, sebulan saya bisa bayar 100 ringgit saja. Nah, berarti dia nggak mampu berkorban. Maka tidak Allah kenai kewajiban berkorban. Jadi tergantung kondisi hutangnya, berapa kemampuan dia. Bersedekah enggak harus, sedekah itu macam-macam. Sedekah tidak harus kita memberikan kepada orang 1.000 ringgit dalam sebulan. Ya, mungkin kita memberikan 10 ringgit untuk ini. Ya, mungkin 5 ringgit. Itu kan sedekah. Sesuai dengan kemampuan kita, namanya sedekah. Jadi pertanyaan ini sebenarnya sangat global, sangat mujmal, sesuai dengan kondisi masing-masing. Sesuai dengan kondisi masing-masing. Bagi yang masih mampu bersedekah silakan, dan itu bukan wajib. Bagi yang ingin mampu berkorban silakan berkorban. Yang tidak mampu Allah tidak mewajibkan bagi orang yang tidak mampu. Nah, Allah musta'an. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, di dalam ayatnya di surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba kecuali sesuai dengan batas kemampuan dia. Nampaknya ini adalah batas kemampuan anak yang terakhir. Sehingga semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi saya dan antum, dan semoga Allah tambahkan kepada kita iman dan takwa. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita bisa berjumpa insyaallah di kesempatan yang lainnya bismillah taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.